Masih bersama Talk is Fun, masih ada Gisel Anastasia juga. Kalau tadi mungkin sebelumnya udah mikirnya ya, udah cari jawaban. Kadang-kadang cara berpikir yang paling benar tuh dengan nggak mikir. Iya benar-benar aja. Setuju. Adanya. Oke, dengan status ini apakah atau bagaimana Gisel ada di satu titik untuk kesiapan membuka hubungan baru? Tidak harus dengan pernikahan ya kan, menikah lagi, tapi kan hubungan itu kan lebih membuka diri, memberikan ruang kepada diri sendiri. Oke, maybe this is the time gitu ya. Bagaimana, kapan, apakah dengan status ini juga menjadi kendala Gisel? Khawatir mungkin dengan penerimaan gitu? Pasti sih, ada banyak pertimbangan juga. Kalau untuk membuka diri, ngomongin secara general dulu ya. Aku mau nggak mau akan terus menjadi ya udah gitu. Maksudnya kalau yang dibilang adalah dengan menjadi wanita bercerai terus aku jadi harus ngurung diri, kan nggak mungkin. Dengan proses apa yang udah terjadi semua, tetap life must go on, tetap mesti jalan. Aku tetap mesti ngegedein Gempi, mesti tetap mesti keluar lah ibaratnya gitu, kerja dan segala macam. Jadi ya itu tadi, untungnya dengan banyak positivity di sekitar aku I have strength untuk bisa menjalani hari-hari. Tapi kalau ngomongin membuka diri untuk hubungan baru dan mungkin berpikir untuk menikah lagi one day, pasti aku tetap ada lah, tetap pengen lah. Kan masih muda ya. Iya. Maksudnya masa ya nggak apa-apa juga sih kalau memang nggak diizinkan untuk menikah lagi juga nggak apa-apa. I'm totally fine sama Gempi aja juga. Cuman aku tuh masih punya harapan gitu untuk kayak pengen bisa buktiin kalau emang boleh dikasih kesempatan lagi, pengen buktiin bahwa aku tuh bisa kok untuk bikin cerita yang baik gitu. Aku bisa kok belajar dari kesalahan, jadi sedih kan nih. Belajar dari kesalahan dan membuat sesuatu yang lebih baik dengan versi yang baru, ilmu-ilmu yang baru gitu. Kayak dengan spiritual yang mungkin jauh lebih dewasa daripada saat aku dulu gitu. Kayak bisa kali gitu loh, masih ada pengen gitunya. And then I also want to have a family yang hangat, yang bisa memberkati banyak orang, yang bisa fruitful gitu buat orang-orang. Masih punya harapan itu, tapi untuk berproses ke sana tuh kan nggak gampang. Betul. Pasti jauh lebih berhati-hati karena nggak mungkin nih ada cerita cerai kedua kali kan. Jangan sampai. Sudah nggak mungkin, bukan jangan sampai lagi kayak buat aku no. Jadi kalau aku nggak yakin banget, mendingan jangan gitu. Mungkin itu yang jadi ngebuat orang-orang lihat Gisel nih kok kayaknya temen cowoknya ganti melulu gitu. Sebenarnya bukan karena nggak bisa, tapi ya kalau yang menentukan hidup kita tuh dan kayak kalau emang nggak yakin, masa kita mesti paksain untuk menikah lalu untuk gagal lagi, kan gak mau banget. Kalau buat aku jadi ekstra hati-hati. Istilahnya they don't pay our bill. Iya begitu. Iya. Lalu kalau untuk ketakutannya pasti ada. Setiap misalnya kemarin mengenal orang baru juga, pasti aku akan selalu ngomong apa adanya semuanya. Iya di depan. Jadi sifatnya lebih ke banyak ngobrol dan banyak nanya. Karena aku akan banyak ngasih tahu. Iya, this is me, this is my story, this is my vision. Aku punya rencana seperti ini. Aku ingin rumah tangga yang seperti ini, yang bisa seperti ini. Do you think kamu bisa fit in? Lalu juga bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka akan oke atau enggak? Karena kalau menurutmu akan berat di keluarga, terus mesti gimana? Itu semua udah dibicarain di awal. Karena aku paham betul, sadar diri betul bahwa nggak semua orang bisa mengerti. Jalanin aja dulu. Gitu. Nggak ada jalanin aja dulu umur segini. Iya. Capek jalan-jalan mulu. Capek jalan-jalan. Iya, karena aku paham mungkin nggak semua orang tua akan bisa menerima aku dengan status aku dan cerita hidup aku kan. Betul. Stigma yang kurang mengenakan terhadap mereka yang menyandang status single parent, janda itu tidak hanya kepada diri jandanya saja, ya kan? Tapi juga kena semua. Benar, akan kena semua. Mungkin yang paling dekat setelah diri kita adalah anak.
Iya kan? Iya. Nah, apakah itu juga terjadi pada Giselle dan juga Gempi gitu? Kemudian bagaimana approaching-nya, pendekatan terhadap Gempi gitu ya? Ya dulu mungkin Gempi masih kecil ya. Terus kan Gempi kan kayak social media darling gitu, kayak lucu sekali gitu. Ya Gempi just being Gempi, polos aja gitu. Iya benar. Tapi sampai sekarang Gempi still being Gempi sih. Dan syukurnya juga Gempi tuh nggak terpapar sama negatifnya kisah hidup aku. Kalau sekarang ya belum berasa. Di kita sama sekali belum menemukan 1-2 kasus yang ngecilin Gempi atau ngenyek Gempi gitu karena status keluarga yang bercerai atau mamanya yang mungkin pernah salah atau gimana, itu belum pernah. Puji Tuhan banget. Makanya itu juga yang aku selama ini suka khawatir. Tapi kan kita selalu serahin lagi ke Tuhan ya. To protect her. Dan kita sebagai manusia cuma bisa berusaha yang terbaik, belajar yang paling baik, dan apply dengan yang kita bisa yang paling baik gitu. Tapi selebihnya kan gimana yang di atas aja. Tapi syukurnya sampai sekarang Gempi aman sih. Di sekolahnya nggak pernah dia terima bully-bully. Ya mungkin di IG dulu kan #kasihan Gempi gitu. Tapi kan dia sendiri sampai sekarang nggak merasa kasihan karena dia sendiri aman aja. Iya, gitu dia ya? aman, dia happy, dia full, dia dapat cinta juga penuh. Belum ada. Aku nggak tahu kalau one day mungkin dia mau menikah lalu akan ada calon mertua yang tapi kan dia mau bapaknya cerai. I don't know yet. Tapi kan itu masih jauh. ke depan, jadi nggak usah dipikirin sekarang. Kita cukup serahkan dalam doa aja. Ya sampai sekarang Gempi masih aman. Mungkin yang lebih terdampak itu teman dekat aku, misalnya sekarang punya pasangan gitu. itu pasti akan kena. Itu Kayak, yang paling cewek lo janda, gimana punya beli satu dapat satu gitu kan? Udah pasti kan yang kayak gitu-gitu. Terus yakin nggak? Udah pasti nggak dia bisa setia sama lu gitu-gitu. Karena pernah gagal. Ditakut-takutinnya tuh sama orang-orang di sekitarnya itu pasti itu masih kena kalau yang kayak gitu-gitu. And it happens ya? It happens always. Sampai sekarang? Always masih berjalan. Cuman ya syukurnya kita kan we always communicate dan itu yang paling penting dan sih. menjalaninya kan real, kita bisa lihat sendiri semuanya gitu. Kalau aku tanya gimana melawan stigma janda di Indonesia, apa salah jadi janda? Ngelawan kayaknya nggak perlu dilawan ya, karena nggak tahu Atau gimana merespons ngelawannya dan gitu nggak akan ya. berubah juga ya. Jadi I just try to accept, berbesar hati aja. Emang ya it is what it is. Emang ini terjadi pada aku, ini proses belajar aku. Tapi kan bagaimana aku meresponinnya itu lebih penting. Kalau aku fokus sama stigma yang negatif itu, I won't be able untuk ngapa-ngapain. Aku nggak akan bisa kerja dengan baik, aku nggak akan bisa berkegiatan dengan tenang, aku akan stres untuk hanya fokus sama gue janda jelek dipikirin orang gini. Dan buat apa? Jadi aku memilih untuk meresponinya dengan ya menerima, accept, adapt, dan mencoba untuk bertumbuh, untuk terus jadi lebih baik aja, membuktikan bukan buat mereka sih, membuktikan ke diri aku kalau aku bisa belajar jadi manusia yang lebih baik gitu. Ya, that's the best way untuk bisa melawan stigmanya orang-orang. Kalau ditanya salah nggak jadi janda, siapa yang mau ya sebenarnya? Bener. Kita satu pun nggak ada yang kepengen gitu loh untuk berencana mau nikah untuk jadi janda gitu kan, nggak pengen ya. Pengennya punya hubungan yang langgeng yang sempurna. Iya gagal, ya. pastinya. Jadi kalau dibilang salah, aku rasa itu bukan sebuah kesalahan ya, tapi sebuah proses belajar. Proses hidup. Ya, proses belajar hidup menjadi seperti apa. Pengennya sih nggak gitu, tapi kalau emang harus belajar dari situ ya just take it and then learn from it. Thank you so much Gisela Anastasia. Terima Thank you for kasih. sharing, thank you for coming. Insight-nya dari pengalaman hidupnya tidak berarti menginspirasi di luar sana. Iya, sekali lagi yang dibenerin. Iya kan, supaya nggak jadi influencer janda. Dipikir orang
kayak jadi janda aja enggak ya. Bukan influencer tapi paling nggak apa yang Menguatkan proses kali ya, ya. menguatkan. Kemudian banyak pasti yang di luar sana kan juga punya pengalaman bahkan yang lebih berat daripada Gisel. Banyak kan? banget. Sehingga yang baik-baiknya pengalaman itu kita ambil ya kan untuk saling support and we love Gisel so much karena Thank punya you, support I love you system too. ya kan yang sangat baik. Salam untuk Gempi. Ya, terima Nanti kasih. kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi. Ngobrol lagi ya. Betul. Oke. After the break kita masih akan kembali ngomongin soal stigma. Pasti yang banyak yang bertanya, kenapa sih di zaman yang serba modern ini ya kan orang-orang yang open minded gitu ya, digital, justru stigma itu masih ada. Apa yang menyebabkan stigma terhadap mereka yang menyandang status single parent, duda, janda gitu di Indonesia itu begitu kuat sekali stigma negatifnya. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Talk is Fun. Thank you Mama Isel. Nah pas giliran aku sudah ada di depan petugasnya, dia baca KTP aku, gitu. Dia lihat KTP aku, oh Mbak, kok masih muda udah bercerai sih?